Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Seorang suami tega membunuh istrinya yang sedang hamil 5 bulan di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku membunuh istrinya lantaran sakit hati karena dihina tak memberi nafkah. Pria berusia 25 tahun ini akan menghadapi hari-hari ke depannya di dalam tahanan. JPK telah membunuh istrinya yang sedang hamil 5 bulan. Pria ini tega menghabisi nyawa putri 25 tahun yang dinikahi 2016 lalu. Sebelum mengakhiri hidup istrinya, tersangka dan korban cekcok masalah rumah tangga. JPK mengaku sakit hati karena sering direndahkan dan dihina karena tidak bekerja. Rasa sakit hati tersangka memuncak, ia kalap hingga membunuh istrinya yang hamil buah hati mereka. Sakit hati kenapa? Sering dihina. Dihinanya gimana? Sering katain nggak bisa dapat. Tersangka tega membekap korban dengan bantal dan mencekik istrinya. Usai dibunuh, jasad korban disimpan di kamar kos. Lalu janin yang dikandung korban keluar dalam kondisi tak bernyawa. Setelah 2 hari di kamar kos, jasad korban dibungkus kasur dan karung putih dibuang di lahan kosong di Kecamatan Jambangan, Surabaya. Dipicu adalah cekcok rumah tangga. Cekcok rumah tangga yang berdasarkan dari keterangan pelaku, si korban selalu tidak mengejek, lebih tepatnya tidak menghargai pelaku sebagai seorang suami. Dia mengambil bantal hitam ini, kemudian membekap wajah dari korban. Setelah membekap, meronta, melawan, kemudian pelaku mencekik. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Pemirsa, belasan remaja di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah diamankan petugas karena merayakan ulang tahun dengan berpesta minuman keras di tempat umum. Selain menyita barang bukti sisa minuman keras, para remaja itu juga diberi hukuman fisik sebelum diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Tim Raimas Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah yang sedang menggelar patroli malam mengamankan 15 remaja di Jalan RTA Milono, Palangkaraya. Para remaja ini diamankan petugas lantaran merayakan ulang tahun salah seorang rekannya dengan menggelar pesta minuman keras di tempat umum. Petugas menyita barang bukti 1 botol sisa minuman keras dan memberikan sanksi push up guna memberikan efek jera serta mendata para remaja. Raimas Ditsamapta Polda Kalimantan melaksanakan patroli di sekitaran Kota Palangka. Di daerah RTA Milono mendapatkan beberapa anak yang sedang melaksanakan minuman keras dan di situ ada yang baru ulang tahun. Total sekitar 15, kurang lebih 15 orang. Patroli cipta kondisi terus digelar tim Raimas Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan Kamtipnas selama bulan suci Ramadan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang penyimpanan produk pangan dan obat-obatan rekondisi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat digerebek. Produk yang dijual belikan dengan harga murah ternyata barang rusak yang terendam banjir di daerah Dayakolot pada bulan Februari lalu. Polisi menggerebek gudang penyimpanan produk pangan olahan dan obat-obatan rekondisi di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hal ini berdasarkan laporan warga yang melihat adanya jual beli produk dengan harga murah dalam 2 pekan terakhir. Ternyata seluruh pangan olahan dan obat-obatan ini adalah barang-barang rusak setelah terendam banjir pada Februari lalu.
Pelaku memberi produk pangan bekas banjir dari sejumlah minimarket dan menjual kembali dengan harga murah. Pelaku mendapatkan 40 juta rupiah dari transaksi ini. Masyarakat yang membeli itu bukan dari Kota Bandung saja, tapi ada beberapa masyarakat yang berasal dari daerah lain, diantaranya Sumedang, Majalengka, Majalaya dan sebagainya. Nah, dari data selama kurang lebih 1 minggu penjualan yang sudah dilaksanakan, itu per hari diketahui hasil penjualannya dari oknum ini adalah kurang lebih 40 juta hasil penjualan per harinya. Pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Tanjung Balai selama 20 hari ke depan. KPK juga akan mendalami dugaan keterlibatan AZ dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai dan penyidik KPK. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap penyidik KPK dari Polri, AKP Stepanus Robin 47. Syahrial ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 24 April hingga 13 Mei 2021. Penahanan akan dilakukan di ruang Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Kapling 1, Gedung ICLC. Sebagai upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran COVID-19, tersangka MS akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan KPK RI. KPK juga akan mendalami peran Wakil Ketua DPR berinisial AZ dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai dan penyidik KPK. Jadi saya katakan proses penegakan hukum oleh KPK dengan menganut asas-asas tugas pokok KPK. Kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsionalisme, kepentingan umum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itulah prinsip KPK, dan KPK tidak akan pernah pandang bulu untuk menangkap para pelaku. Sebelumnya KPK telah menahan 2 tersangka lain atas kasus dugaan suap oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai Sumatera Utara, yakni MS dan SR. SR yang merupakan penyidik KPK ini diduga menerima uang 1,3 miliar rupiah sebagai upah menutup kasus korupsi MS yang tengah ditangani KPK. Dari Jakarta, Davi Pratama, Muharlin, Rebeka, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mencanangkan pengembangan wisata berbasis kesehatan atau medical tourism di Pulau Dewata, Bali. Pengembangan medical tourism sekaligus sebagai terobosan dalam mempercepat pemulihan kepariwisataan Bali pasca pandemi. Pencanangan Bali menjadi wisata berbasis kesehatan atau medical tourism disampaikan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertajuk National Medical Tourism Integrative Medicine for Post-COVID Recovery Program and Recover Bali Tourism di Universitas Udayana. Dalam acara itu, Sandiaga memaparkan berkembangnya wisata berbasis kesehatan menjadi solusi agar masyarakat Indonesia tak lagi berpergian jauh untuk mendapatkan layanan medis seperti di Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok maupun Penang. Peluang-peluang membuka lapangan kerja di wisata medis termasuk juga pendirian rumah sakit yang khusus dan berstandar internasional. Kemarin Pak Menko sudah rencanakan ada beberapa rumah sakit yang rencananya akan dibangun di Bali. Dengan melakukan kolaborasi berbagai bidang, kita akan berusaha untuk mempercepat pemulihan kondisi pasien post-COVID dan juga pandemi cepat berlalu sehingga pemulihan ekonomi Bali dan nasional segera pulih kembali. Pengembangan wisata kesehatan merupakan langkah strategis sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara untuk memanfaatkan fasilitas dan layanan kesehatan berkualitas di dalam negeri
sekaligus meningkatkan jumlah wisatawan asing nantinya untuk mendapatkan layanan kesehatan di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.